peranan orang tua tumbuh kembang anak dalam pola asuh anak. Dalam keluarga manapun pasti memiliki yang namanya pola asuh. Begitu juga dengan keluarga Kristen. Pola asuh adalah salah satu indikator penting. Pola asuh adalah pendidikan, sedangkan pendidikan berarti bimbingan untuk berkembang jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama oleh anak didik dari pendidik. Menurut ahli, cara yang lebih mudah untuk mempersiapkan anggota keluarga, termasuk anak, supaya dapat mengambil keputusan sendiri dan bertindak sendiri sehingga mengalami perubahan dari keadaan bergantung kepada orang tua menjadi berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri adalah dengan sikap dan pola asuh orang tua. Mengapa penting pertumbuhan iman anak? Iman merupakan anugerah yang diberikan Allah itu sendiri kepada setiap orang percaya. Dan sekarang tinggal bagaimana respon atau ketaatan orang percaya akan anugerah Allah itu. Maka berkaitan dengan itu, anak yang juga merupakan anggota tubuh Kristus, oleh karena imannya perlu dibina, serta diarahkan hingga mereka menjadi dewasa dalam iman, dan mampu mengenal dirinya dan Tuhan secara benar. Pengenalan tentang Tuhan kepada anak dimulai sejak kecil, mengingat bahwa jiwa dan rohani anak sangat penting untuk mengalami pertumbuhan iman di dalam kehidupannya. Pengenalan sejak kecil akan menjadi penunjang dalam memasuki pengenalan akan hubungannya dengan Tuhan. Dan juga yang akan mendorongnya untuk mengetahui lebih jauh tentang keberadaan dirinya. Pengajaran firman Tuhan kepada anak dapat menolong anak bertumbuh menjadi dewasa dalam iman dan kelak dapat menyingkapi perubahan-perubahan sikap yang radikal dan kenyataan hidup imannya. Dalam pertumbuhan anak, orang tua harus memberikan dasar agama yang baik. Sebab dengan itu anak akan memiliki fondasi yang kokoh sebagai bangunan Allah, dan iman anak akan bertumbuh dalam kehidupannya. Sikap iman yang bagus itu akan tampak. Dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa didikan yang diperoleh anak dari orang tua pada masa muda akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di kemudian hari. Orang tua yang harus mendidik anak dan mengarahkannya kepada jalan yang benar dan seharusnya dan menghasilkan pertumbuhan jasmani dan rohani anak. Lalu apa saja hambatan dalam pertumbuhan iman anak? Yang pertama adalah keterbatasan orang tua. Kemampuan orang tua, baik itu dari pengetahuan dan juga ekonomi, menjadi bagian yang mengikat satu dengan yang lainnya dan mempengaruhi orang tua dalam mendidik anak. Orang tua membutuhkan pengetahuan baik agar tidak salah arah dalam mengarahkan anak menuju proses pendewasaan. Oleh karena itu, orang tua harus memperlengkapi diri dengan baik, terutama dari segi pengetahuan mengenai pola didik anak. Penting bagi orang tua mengetahui keterbatasannya. Jika orang tua tidak mengetahui keterbatasannya, hal ini dapat menjadi penghambat dalam tumbuh kembangnya seorang anak dengan baik, dikarenakan kurang atau tidak adanya pola didik yang benar dalam keluarga. Agar dapat tumbuh dengan baik, seorang anak harus dibekali dengan pola didik yang baik pula. Lalu yang kedua, hambatannya yaitu kesibukan orang tua. Kesibukan orang tua dapat menjadi masalah dalam keluarga. Ketika orang tua sudah tidak lagi membawa diri dalam membagi waktu dengan anak-anaknya, hal ini akan mempengaruhi pembentukan pribadi anak. Pertumbuhan yang seharusnya berdasarkan pengamatan orang tua sudah tidak lagi berfungsi dengan semestinya. Apabila orang tua hanya terfokus pada karir atau pekerjaannya dibandingkan memberikan perhatian bagi anak-anaknya, atau bahkan tidak ada waktu bagi anak, tentunya hal itu menjadi sebuah keprihatinan dalam keluarga tersebut, di mana anak akan merasa kurang mendapat kasih sayang atau bahkan tidak sama sekali. Hal ini tentunya menjadi sebuah dilema bagi anak, karena
kurangnya hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Lalu yang selanjutnya, hambatannya yaitu kurangnya komunikasi. Komunikasi antara anak dan orang tua sangat penting, karena hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan iman anak. Kurangnya komunikasi orang tua dengan anak dapat menjadi faktor yang menghambat perkembangan iman anak. Lalu bagaimana anak dapat mengenal Allah jika Allah dan kehendaknya tidak pernah diceritakan oleh orang tua kepada anak? Hal ini bisa saja terjadi dalam suatu keluarga apabila orang tua sudah tidak lagi memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Komunikasi yang kurang juga dapat merusak keharmonisan hubungan antara orang tua dan anaknya. Lalu apa saja jenis-jenis pola asuh? Yang pertama adalah pola asuh otoriter. Menurut Stewart dan Coates, pola asuh otoriter atau mengasah anak dengan aturan-aturan yang tegas seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya atau dari orang tua tersebut. Anak dibatasi bertindak atas kehendaknya sendiri. Hasil dari pola asuh ini dapat menghasilkan anak-anak yang memiliki kompetensi dan cukup bertanggung jawab. Namun, anak dari pola asuh ini juga memiliki kecenderungan menarik diri secara sosial. Anak menjadi kurang spontan dan tampak tidak memiliki kepercayaan diri yang baik. Orang tua yang mengasah anak dengan pola asuh otoriter mempunyai ciri antara lain kaku, tegas, suka menghukum, kurang ada kasih sayang, serta simpati. Lalu yang kedua adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh di mana orang tua memberikan pengakuan terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung kepada orang tua. Dalam pola ini pendapat anak didengarkan dan mendapatkan sedikit kebebasan untuk mengambil keputusan, menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Anak juga dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. Anak terlatih untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri karena adanya kesempatan yang diberikan untuk mengembangkan penguasaan dirinya. Dalam pola asuh ini, komunikasi dapat berjalan dengan lancar, sehingga setiap persoalan yang dialami anak dalam keluarga dapat disalurkan dalam komunikasi. Dengan demikian, stres dan patah semangat di kalangan anak tidak muncul. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah pola asuh permisif. Pola asuh ini, orang tua mendidik anak secara bebas. Kelonggaran diberikan kepada anak seluas-luasnya untuk memilih apa yang mereka kehendaki, karena anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda. Pola asuh permisif menanamkan sifat yakni anak dapat memegang ketetapan dan aturan dalam keluarga, sehingga anak memperoleh peranan untuk menentukan keputusan dalam keluarga. Orang tua memperbolehkan anak melakukan apa yang dia kehendaki. Orang tua menuruti segala kemauan anak. Anak cenderung bertindak sesuka hati tanpa pengawasan orang tua. Lalu apa tugas dan tanggung jawab orang Kristen? Lalu apa tugas dan tanggung jawab orang tua Kristen? Yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai kekristenan dalam keluarga merupakan peranan penting orang tua. Tidak bisa disangkal bahwa penanaman nilai-nilai atau keutamaan kekristenan bermula dari keluarga. Dengan kata lain, tingkah laku seorang sebagai orang Kristen dilandasi oleh pendidikan yang baik dalam keluarganya. Peran merupakan bagian vital dalam keluarga, sebab perubahan arah atau nilai-nilai kehidupan setiap individu ditentukan oleh sejauh mana setiap pribadi mendapat didikan dalam keluarganya. Kedewasaan iman seseorang tidak terjadi pada suatu proses yang alamiah. Sebagai orang percaya, kita memiliki keyakinan bahwa Roh Kudus memiliki peranan di dalam proses kedewasaan iman. Allah sendiri yang telah menganugerahkan iman itu kepada kita sebagai orang percaya. Setelah itu bagian dari kita yaitu bagaimana sikap kita terhadap anugerah Allah. Maka orang tua memiliki tanggung jawab dalam Allah.
maka orang tua memiliki tanggung jawab dalam mandat Allah. Orang tua harus memahami bahwa ia memiliki tanggung jawab atas pertumbuhan iman anak-anaknya menuju kedewasaan. Terima kasih.